Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ibadah rumah tangga tanggal 28 Juli 2021 akan kita segera mulai. Dan ibadah pada malam hari ini masih kita lakukan dalam bentuk online menggunakan YouTube. Untuk itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dan kita juga akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita menyanyikan bersama lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama. Allah hadir bagi kita. Kita masuk dalam votum. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kita angkat pujian dari Klik 122, Kasih dari Sorga. Saatnya kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, dan pada malam hari ini kita dilayani oleh Bapak Penatua Wemi Amanupunyo. Untuk itu kami persilakan hambanya untuk melayani kita semua.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristen khususnya Jemaat Gemindo Nazaret yang saya kasihi, Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, semua rumah tangga yang sedang mendengarkan khotbah ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan daripada Roh Kudus, supaya firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau tadi kami sudah boleh menyanyi memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, maka sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba yang dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hamba hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga apa yang hamba sampaikan semuanya semata-mata datangnya daripada Tuhan dan hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami semua yang mendengarkan boleh diberkati dan boleh menjadi sumber berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang coba saya sampaikan terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, tepatnya dari Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Filipi 4, ayatnya yang ke-13. Dan saya percaya firman ini sudah sangat populer, atau ayat ini sudah sangat populer di kalangan kita orang Kristen. Demikian pembacaan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan, kemudian boleh mengambil menjadi hikmat dalam kehidupan kita, sehingga itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita orang Kristen sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristen Jemaat Nazaret yang saya kasihi, ayat ini sudah sangat populer tadi saya katakan. Bahkan kita masih ingat ada seorang petinju dunia yang namanya adalah Evander Holyfield yang menggunakan ayat ini ketika dia bertanding melawan Mike Tyson yang terkenal dengan julukan si leher beton. Secara hitung-hitungan, seluruh orang, bahkan pasar taruhan, pasti menjagokan Mike Tyson untuk memenangkan pertandingan tersebut. Kalau persentase mungkin 90% banding 10%. 90% orang memegang Mike Tyson, sedangkan 10% hanya memegang Evander Holyfield. Tetapi itu hitungan di atas kertas. Pada saat pertandingan dimainkan di atas ring, ceritanya jadi berbalik 180 derajat. Kenapa saya mau berkata demikian? Karena ketika Evander Holyfield naik ke atas ring, ada satu kepercayaan diri yang begitu luar biasa yang ditampilkan dari wajah Evander Holyfield. Dia begitu percaya diri, dia begitu memiliki satu keyakinan bahwa
dia mampu mengalahkan si leher beton Mike Tyson. Apa yang coba dilakukan oleh Evander Holyfield selain pasti latihan-latihan yang sangat disiplin, menjaga fisik yang sangat disiplin, juga dia berserah penuh kepada Tuhan. Ini sangat jelas dari Filipi 4 ayat 13 bahwa dia tidak gentar ataupun dia tidak takut pada saat dia harus menghadapi seorang Mike Tyson. Dia begitu percaya diri, dia punya keyakinan bahwa dia mampu mengalahkan seorang Mike Tyson yang dijuluki si leher beton. Dan ternyata betul. Evander Holyfield berhasil memukul jatuh si leher beton Mike Tyson. Keyakinan atau kepercayaan diri daripada Evander Holyfield ini mencerminkan satu perasaan pasrah yang dilakukan oleh Evander Holyfield, bahwa ketika dia akan bertanding, selain fisik, selain stamina yang dia sudah persiapkan dengan baik, teknik bertinju yang baik, tetapi dia memiliki satu keyakinan bahwa ketika dia melangkah ke atas ring dan ketika dia berjalan untuk menuju ke atas ring, dia yakin bahwa dia bisa menangkan pertandingan tersebut. Bukan hanya karena kekuatan fisik yang dia miliki, tapi karena keyakinan dia bahwa Tuhan besar bersama-sama dengan dia pada saat dia bertanding. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa hanya di dalam dia ada kepuasan yang sejati. Ada satu keyakinan yang besar, karena dia atau Allah kita adalah sumber aliran hidup yang menyegarkan dan memenuhi seluruh dahaga yang ada dalam batin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehebat atau sekuat atau sekaya apapun seorang manusia, di dalam diri mereka pasti ada ruang hampa yang menuntut pemenuhan. Itu sebabnya manusia terus mencari dan tidak pernah ada kata cukup. Karena yang mampu memberikan kata cukup dan perasaan puas hanyalah ketika kita bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita. Dia adalah jawaban atas seluruh ruang kosong yang ada di dalam batin kita. Kita harus percaya dan yakin bahwa Dia adalah pemenuhan yang sempurna. Bagi saya pribadi, memiliki Tuhan Yesus adalah satu hal yang cukup. Untuk apa lagi saya bersandar atau berharap kepada hal-hal yang lain yang ada di luar Tuhan Yesus Kristus? Kenapa? Karena bagi saya Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Oleh karena itu, di dalam pembacaan Alkitab kita pada ibadah rumah tangga pada malam hari ini, sudah sangat jelas Rasul Paulus menyatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Inilah satu ungkapan yang coba disampaikan oleh seorang Rasul Paulus
bahwa ketika dia mengenal Kristus, segala sesuatu yang dia tahu selama ini, dia anggap itu merupakan satu kerugian. Menurut Rasul Paulus, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kita percaya bahwa sebagian orang di dunia ini mungkin tidak mengerti hal ini, karena bagi mereka kedudukan, terpandang, dan kaya raya menjadi demikian berarti dalam kehidupan mereka. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Bisa kita baca di dalam Markus 8 ayatnya yang ke-36. Dengan adanya pandemi yang sekarang sedang melanda dunia kita, yang kita kenal dengan COVID-19, hari-hari ini begitu banyak penderitaan terjadi di dalam rumah-rumah sakit. Ketika kita bisa melihat entah keluarga kita, sahabat kita, teman kita, mereka semua terisolasi dalam kelemahan dan kesakitan. Bahkan bisa kita lihat bahwa tidak ada orang yang dikasihi yang dapat melayani. Segala yang dimiliki ditinggal di luar sana. Apa yang bisa diandalkan? Seluruh kekayaan bahkan tidak dapat membayar satu tarikan nafas yang lega. Apa yang bisa dibanggakan dari seluruh yang dimiliki saat seluruh peralatan medis sudah menjadi penunjang hidup? Kita bisa melihat, ada satu kesaksian. Klien saya punya seorang teman yang harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk penyembuhan COVID yang dia derita. Hanya untuk bernapas menggunakan ventilator dan sebagainya, obat suntik dan sebagainya, dia harus mengeluarkan kurang lebih hampir 630 juta rupiah. Hanya untuk penunjang hidup, menggunakan perlengkapan medis yang dia butuhkan. Ya, kita berharap, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, dengan perlindungan, pertolongan daripada Tuhan, ya, kita jangan sampai seperti itu. Dan kita pasti berharap tidak akan mau seperti itu. Tetapi kita juga harus sadar bahwa tidak ada yang dapat terus melekat dengan kita di dalam kita kecuali hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus percaya dan yakin bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus yang berjanji akan menyertai kehidupan kita sampai pada akhir zaman. Semua kekayaan dan kemewahan dunia ini yang biasanya mungkin kita kejar dan inginkan, pasti satu titik tidak akan ada lagi artinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menunggu sampai waktu itu tiba. Tapi hari ini, dapatkan Tuhan secara pribadi, karena hanya Dia yang setia sampai mati dan akan tetap bersama dengan kita sampai kekekalan. Kita harus aminkan dan yakini itu. Ketika semua ada batasnya, maka cukuplah kiranya kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita, karena itulah yang menghidupkan kita. Hidup ini bukan karena kuat dan gagah kita, karena inilah yang diperhitungkan pada akhirnya. Bahkan kalau kita baca di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 8, dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku.
Mari kita jalani hidup dalam kasih karunia, karena itu cukup bagi kehidupan kita semua. Izinkanlah kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus menjadi sempurna di dalam kelemahan tubuh kita, di dalam kekurangan diri kita, dan biarkanlah kuasanya turun menaungi kita. Ketika kita tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Nya dan hidup di dalam kemuliaan nama-Nya, maka kita harus percaya kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Karena itulah janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kehidupan kita sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami semua orang percaya. Khususnya kami seluruh keluarga, rumah tangga, jemaat Gemindo Nazaret. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kami sampai pada kekekalannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Amin. Setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama meresponi dengan nyanyian sambutan klik 364 bait yang pertama, Bapa yang kekal. Setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan,
dan juga roh kita telah disegarkan oleh firman Tuhan, saatnya kita memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Namun, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama mendengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang berbunyi, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sembari persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan lagu dari Klik 388, Besar Anugerahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang senantiasa memberikan pertolongan dan keselamatan kepada kami semua anak-anaknya. Pada malam hari ini, kami mengucap syukur di mana kami masih diberikan kesempatan beribadah bersama keluarga kami masing-masing dalam ibadah rumah tangga, jemaat Gemindo Nasaret. Dan baru saja kami diberikan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Bapak Penatua Wemi Amanyu Kunyo. Kiranya firman Tuhan tersebut berkenan tinggal di dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat menjadi cahaya yang menyinari hidup kami, dan juga dapat menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, layakkan kami untuk melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami. Dan sebagai ucapan syukur kami yang telah Engkau layakkan untuk mendapatkan firman Tuhan malam ini, saat ini di hadapan-Mu kami membawa persembahan syukur yang kami bawa dengan tulus ikhlas dan dengan hati yang penuh sukacita. Bapa, kuduskanlah persembahan yang telah terkumpul ini, agar dapat kami pergunakan di dalam pelayanan kami di dalam dunia ini, dan terlebih khusus di tengah-tengah pelayanan kami di Jemaat Gemindo Nasaret. Berkati para pelayan-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah kami semua mempunyai hati yang taat, hati yang takut akan Tuhan, dan yang selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, sumber keselamatan, dan sumber berkat bagi setiap manusia yang takut akan Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian
dari keluarga Karaeng Manahampi. Shalom, selamat malam semuanya. Kami dari keluarga Karaeng Manahampi akan memberikan kesaksian pujian. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah rumah tangga bentuk online malam hari ini. Dengan judulnya Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih, kiranya puji-pujian ini
menjadi berkat bagi kita semua. Shalom. Terima kasih untuk puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Penatua Wemi Amanu Punyo. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Allah kami yang maha baik, Allah kami yang maha agung, Allah kami yang maha kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, membesarkan, mengagungkan nama-Mu yang kudus itu ya Tuhan Yesus. Serta kami juga sudah boleh mendengarkan sebagian sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami terima, sudah kami dengar lewat mulut bibir hamba-Mu, itu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua orang percaya, bahwa seluruh kehidupan kami hanya kami sandarkan, hanya kami pasrahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, untuk semua kasih sayang, untuk semua pertolongan, untuk semua penyertaan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa untuk seluruh rumah tangga, keluarga, jemaat Nazaret yang boleh hadir di dalam ibadah rumah tangga yang walaupun disiarkan lewat media online, tetapi kami percaya bahwa kehadiran Tuhan tetap bersama-sama dengan kami semua, setiap keluarga Kristen, khususnya Jemaat Nazaret. Tuhan mau memberkati masing-masing kami rumah tangga. Tuhan mau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua Tuhan Yesus. Dengan pandemi yang kami alami sekarang ini, kami tidak punya pilihan lain, karena kami hanya bersandar ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah Tuhan mau menutup bungkus kami dengan kasih sayang Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Lalukan kami semua dari segala macam bentuk sakit penyakit, termasuk COVID-19. Saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami, rekan-rekan kami yang sedang mengalami sakit, termasuk keluarga Kristen, tidak hanya jemaat Nazaret, tapi juga seluruh jemaat yang ada di belahan bumi ini, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan total kepada kami semua. Karena kami yakin dan percaya dengan iman percaya kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, maka kami boleh memperoleh kesembuhan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saudara-saudara kami, seluruh jemaat Nazaret yang sedang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan total. Angkat segala sakit penyakit yang diderita, karena kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dan dengan kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka semua sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami boleh hilang total. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk
saudara-saudara kami, keluarga kami, rekan-rekan kami yang boleh bertambah usianya pada minggu yang berjalan ini. Biarlah Tuhan memberikan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan masing-masing pribadi kami. Sehingga apa yang kami miliki sekarang dengan ketambahan usia ini, kami boleh sadar bahwa itulah pertolongan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk ketambahan usia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja Gemindo Jemaat Nasaret. Tuhan tahu kebutuhan keuangan yang kami perlukan, tidak sedikit, banyak yang harus kami butuhkan dari keuangan tersebut untuk membiayai seluruh operasional aktivitas kegiatan gereja kami, termasuk biaya untuk renovasi gedung aula, ruang tempat tinggal pendeta, serta ruang-ruang gereja yang lainnya yang sudah mengalami kerusakan. Sebagai manusia, mungkin kami tidak memiliki biaya yang cukup besar, tapi kami terlalu yakin dan percaya dengan iman percaya kami bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami untuk merenovasi gereja kami, memperbaiki gereja kami jauh lebih baik lagi, ini akan terwujud berkat pertolongan Tuhan. Tuhan mau kirimkan para donatur, Tuhan mau kirimkan berkat-berkat yang besar, sehingga dana yang kami butuhkan boleh tercover dan kami boleh melaksanakan perbaikan-perbaikan gedung gereja kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi gedung gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk pendeta, seluruh majelis yang sudah dipercayakan oleh jemaatmu untuk mengelola, untuk memanage gereja kami. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan yang luar biasa, sehingga ketika kami melayani Tuhan, kami boleh melakukannya dengan baik, dengan kesehatan yang prima. Karena dengan kesehatan yang prima, maka kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk seluruh jemaat yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kami semua. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan daerah-daerah sampai yang lingkup paling kecil, RT RW. Tuhan mau memberikan hikmat akal budi kepada seluruh pemimpin kami, agar mereka boleh membawa bangsa ini, memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang baik, menjadi bangsa yang saling menghargai, menjadi bangsa yang saling menghormati, dan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa kami. Banyak hal yang ingin kami sampaikan Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan telah mengetahuinya satu demi satu. Oleh karena itu Bapa, miringkan telinga pengasihan-Mu, dengar dan sahuti setiap permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Kami panjatkan doa ini Bapa, dengan satu harapan bahwa Tuhan akan menjawab seluruh permohonan kami. Kami mau sempurnakan doa kami ini Bapa dengan doa sempurna yang sudah Tuhan ajarkan bagi murid-murid dan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu akhir ibadah dari NKB 143, bait yang pertama, Janji yang Manis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun juga. Malam telah menjadi bagian dari kehidupan kami akan beristirahat. Tuhan menjaga pelihara kami, sehingga kami boleh bangun pada esok pagi untuk menyongsong hari yang indah dengan damai sejahtera. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian ibadah rumah tangga pada malam ini. Kiranya kita semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini mendapat sukacita dan berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersinar
sopan selalu.